Bangun! Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika menolong santrinya yang akan dibunuh dua orang dukun santet dengan keris pusaka Nogososro yang dimilikinya. Sang dukun menghajar sang santri sehingga terkapar pingsan berlumur darah. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui yang demikian itu? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Salam bahagia buat keluarga GNS dan salam bahagia buat keluarga PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir beserta santri Kang Aldi yang masih menemani saya. Malam ini saya masih meneruskan pendadaran atau penggemblengan dia karena untuk persiapan besok malam untuk melawan 11 dukun santet. Nah, makanya dari itu beberapa hari ini saya harus menggembleng dia dan malam ini saya akan lepas sendirian dia. Jadi saya mohon doanya sahabat-sahabat. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan Kang Aldi yang digembleng Gus Nur Samsun untuk menghadapi dua orang dukun santet. Kang Aldi terluka mendapatkan serangan keris pusaka dari sang dukun. Beruntung Gus Nur Samsun segera datang, sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Kisah ini bermula dari seorang dukun santet yang menelepon Gus Nur Samsun, yang mana sang dukun menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Sang dukun itu mengatakan, dia telah mengetahui aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi, dan berusaha menghancurkan eksistensi para dukun santet. Dan kali ini sang dukun yang menantangnya berbalik untuk menghancurkannya. Dan ditantang oleh sang dukun santet tersebut, sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Bahkan dia malah merasa bersyukur. Karena tanpa perlu mencari, Gus Nur Samsun sudah menemukan sang dukun santet yang akan diberantasnya. Karena memang, Gus Nur Samsun menjalankan misi dakwahnya adalah untuk memberantas para dukun santet yang meresahkan. Bahkan untuk melancarkan misinya itu pula Gus Nur Samsun membuat rencana besar. Gus Nur Samsun ingin membentuk sebuah kelompok pendekar ilmu hikmah yang berharap bisa membantunya menghabiskan para dukun santet yang banyak berkeliaran itu. Dan hal yang dilakukan Gus Nur Samsun adalah mengajari berbagai kekuatan ilmu hikmah kepada para santrinya. Dan sebab itulah ketika Gus Nur Samsun mendapatkan tantangan dari sang dukun, Gus Nur Samsun ingin menggembleng sang santri yang bernama Kang Aldi untuk mencoba menghadapi sang dukun tersebut. Maka dengan langkah yang tegap dengan tanpa mengenal rasa takut, Kang Aldi mendatangi sang dukun yang sudah menunggu itu. Ternyata, dukun tersebut berjumlah 2 orang. Dan tahu yang datang bukan Gus Nur Samsun yang ditantangnya. Ternyata sang dukun langsung dikuasai kemarahan. Dia tidak bersedia menanggapi Kang Aldi yang berusaha mengajaknya berbincang dengan baik-baik. Bahkan dengan tanpa pikir panjang, Kang Aldi langsung diserang untuk dihajarnya. Sebab itulah dengan kekuatan ilmu hikmah yang sudah dipelajarinya, Kang Aldi berusaha mengalahkan 2 dukun santet tersebut. Namun malang bagi Kang Aldi, keris pusaka Nogososro yang dimiliki sang dukun masih terlalu tangguh untuk dia hadapi. Saya Aldi, murid dari Gus Nur Samsun, Mbah. Aku ora butuh kowe. Aku butuh Nur Samsun. Tenang, slow, Mbah, slow. Oke? Ora usah kakek ngomong. Mbah, bentar. Saya mewakili beliau ke sini buat temuin Mbah. Ora iso. Di sini Mbah ada taubat, Mbah. Ora iso. Butuh Nur Samsun. Guru lagi. Santai. Guru saya ada. Kan rene. Santai, Mbah, santai. Dulu santai. Duduk ngobrol. Ora iso. Nah, saya mau, ya saya baik, Mbah, mau silaturahim ke Mbah. Aku kakek ngomong. Om Mbah nggak bisa diajak baik-baik ngobrol ya? Allah Akbar. Diajak ngobrol baik-baik nggak bisa. Allah Akbar.
baik bang kesini. Ya! Udah mati! Dorong! Harus sampai! Allah! Saya Nur Samsun. Ini baik. Sini. Maju. Apa-apaan? Ali bangun. Apa itu nih Nur Samsun? Ya, saya. Maju. Ali bangun. Apaan pegang keris aja gak pecus kayak gitu. Ya! Apaan? Bangun! Saya kasih tahu caranya pegang keris itu seperti apa. Bangun. Apa-apaan kalian? Nih, pegang nih. Kenapa berdarah itu? Saya kasih tahu caranya pegang keris itu seperti apa. Yang ngaku-ngaku jadi dukun kalau tidak bisa pegang keris. Bangun! Silakan kalau masih mampu berdiri. Ampun. Ya. Berdiri. Berdiri. Ampun. Gak ada kata ampun. Tobat. Gak ada kata tobat. Ampun. Tobat. Berdiri. Ampun. Gak ada kata ampun, gak ada kata ampun. Nantang-nantang saya pegang keris aja gak pecus. Ampun. Tobat apa? Tobat apa? Gak mau jadi dukun sana, gak bisa dipercaya mulut kalian. Udah netralisir dulu badannya, jangan dipaksain. Kalian sudah main fisik sama murid saya.
kata ampun. Kalau memang kalian mengaku dukun santet, keluarkan ilmu, jangan main fisik. Ampun. Gak ada kata ampun. Tobat. Tobat. Sekali-kali kalian harus merasakan santet, biar tahu rasanya seperti apa. Asli kalian mana? Orang mana kalian? Hah? Ampun. Gak mau ngaku kan? Orang aku bumi pun. Ngaku bumi itu mana? Sekarang tinggal di bumi. Tinggal di bumi. Sampai luka semua itu badan murid saya. Kalau mengaku dukun santet, keluarkan santet kalian. Jangan main fisik. Kecuali kalau kalian mau saya main fisik. Saya bisa-bisa aja main fisik kepada kalian di luar lab. Pegang keris aja nggak pecus. Ngaku-ngaku dukun sakti. Lihat-lihat di telepon. Nantang-nantang orang. Dukun apaan kalian kayak gitu? Udah berapa orang kalian santet? Saya tanya. Udah berapa orang yang kalian santet? Jawab. Kalau tidak jawab saya santet nih. Saya tanya berapa orang yang kalian santet? 50, Gus. 50. Ya. Berapa orang kamu yang sudah kamu santet? 500. Yang benar. Ya. Sekarang kalian harus merasakan santet yang telah kalian perbuat seperti itu. Mati kalian jangan-jangan. Netralisir dulu Aldi, pernapasannya. Baca doanya. Cabut ilmu kalian. Biarin. Sekarang, kalau memang benar-benar mau tobat, ikuti kata-kata saya. Sanggup atau tidak? Oh. Sekarang ikuti ucapan saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi tiada Nabi Muhammad utusan Allah. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan dua dukun yang menantangnya itu. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Gus Nur Samsun kemudian memberikan pelajaran.
Gus Nur Samsun berbalik menghajar mereka dengan ilmu santet, sehingga mereka mengerang merasakan kesakitan. Setelah itulah mereka memohon ampun dan menyerah, serta berikrar bertobat, untuk meninggalkan semua praktek perdukunan yang selama ini mereka lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.